Itu lagi dan saya Ngurah dari Pintesan, tempat kamu dapetin insight investasi yang bisa bikin kamu cuan. Langsung aja, hari ini saya bakal share tentang cara mencari saham dengan probabilitas paling tinggi dia bakal naik di bulan tertentu. Dan kali ini saya bakal bahas bulan Desember atau yang lebih dikenal dengan window dressing. Jadi langsung aja saya coba cari caranya dengan melihat di Stockbit. Kamu tinggal klik di bagian seasonality. Nah, di sini kamu bakal bisa mencari ya. Yang saya lakukan adalah men-screening dulu nih 30 besar saham yang memiliki market cap terbesar saat ini di Indonesia. Jadi saya lihat di size, di market cap, top market cap, kelihatan ya. Jadi saya cuma menganalisa atau mencari seasonality-nya 30 saham besar dengan market cap-nya ya, based on market cap-nya. Mulai dari BCA, BRI, BIAN, BMRI, dan sebagainya. Jadi misalnya kamu klik BCA, nanti dia bakal muncul seperti ini, pilih di bagian seasonality-nya. Nah, yang bakal saya cari adalah posisi 10 tahun terakhir ya. Jadi bukan yang 5 tahun terakhir, dia bakal muncul seperti ini. Nah, bisa kamu lihat di saat ini kan yang lagi berjalan bulan Oktober nih. Oktober BCA sedang naik 1,98%. Tapi November, Desember secara probabilitas bisa kamu lihat di sini up down-nya berapa kali. Nah, ini karena dia baru dihitungnya 9 tahun terakhir, maka probabilitas naiknya Desember di angka 78%. Nah, begitu juga dengan saham yang lain, misalnya BRI. Jadi caranya sama, tinggal klik di bagian seasonality-nya, nanti bakal muncul seperti ini, terus saya pilih 10 tahun, agar lebih banyak data yang kita kumpulkan, kan dia muncul seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah, dari 30 besar saham dengan market cap terbesar saat ini di Indonesia, yang manakah yang peluang probabilitasnya naik paling tinggi di bulan Desember, atau yang lebih dikenal dengan window dressing? Karena kita ingat tahun lalu kan tidak ada window dressing ya, untuk pertama kalinya setelah sekian tahun. Jadi yang saya lakukan adalah saya mengkolek datanya seperti ini. Nah, jadi semua saham, coba saya besarin dulu. 30 saham itu saya kumpulkan datanya seperti ini. Dari BCA, BRI, BIAN, Bank Mandiri. Nah, termasuk juga yang baru IPO. Nah, kalau untuk baru IPO, dia kan bakal terlihat seperti ini. Jadi nggak, meskipun memang size-nya udah besar, tapi karena tidak ada historicalnya ya otomatis dia coret dalam list saham yang kali ini yang kita bahas ya. Termasuk Telkom, jadi yang benar-benar dia sudah lama, at least paling tidak 10 tahun terakhir. Nah, seperti brand Balito Renewable Energy juga nggak muncul, meskipun dia langsung masuk 10 besar ya, dari sisi size, CBP, BRPT, dan sebagainya. Ya, ini sekilas aja. Nah, saya sebenarnya udah melakukan screening atau udah melakukan collect datanya dengan hasil sebagai berikut. Jadi, ternyata dari 30 saham tadi, tidak semua saya masukkan karena yang saya pingin yang probabilitasnya di atas 50%. Artinya lebih banyak naik dibandingkan turun. Dan sekali lagi ini bulan Desember ya. Kenapa Desember? Setelah karena window dressing. Ya, window dressing biasanya di bulan Desember. Di sini kamu bisa lihat ada sekitar 15 saham yang probabilitas naiknya lebih tinggi dari 50% di bulan Desember, yaitu mulai dari BRI paling besar, kemudian ada Telkom, BCA, TPIA, BNI, dan sebagainya. Bisa kamu lihat dari sini. Tanya kok November saya tidak ikut sertakan karena di bulan November juga termasuk salah satu bulan yang kinerja IHSG-nya bisa dibilang nggak terlalu oke ya. Caranya gimana cara mencari? Ini tinggal diganti aja IHSG. Ini tinggal kamu search, tinggal kamu show. Kamu bisa lihat ternyata di bulan yang paling rendah, salah satu bulan yang paling rendah sepanjang tahun, probabilitasnya IHSG naik adalah November. Ya, jadi September kemarin, ya September kita kerasa banget ya, kayak nggak kemana-mana IHSG-nya. Jadi 3 bulan paling rendah itu September, November, dan bulan Mei. Dan probabilitas paling tinggi memang di bulan Desember, 89%. Jadi kamu bisa lihat minus cuman tahun 2022 kemarin aja itu IHSG minus, sisanya dia positif terus. Kalau kita coba 15 tahun terakhir juga sama ya. Jadi November, jadi kalau di 15 tahun terakhir justru November paling rendah probabilitas IHSG untuk naik. Tapi dalam kali ini saya cuma membahas 10 tahun terakhir aja. Nah, jadi udah terlihat ya saham-saham mana aja yang ternyata kategori big cap di atas ya 30 besar the best-nya. Ternyata BRI, Telkom, dan BCA dan TPIA 4 ya.
pilih 5 yang ternyata probabilitasnya paling besar naik di bulan Desember. Tuh. Dan sebagai tambahan juga untuk konten kali ini saya juga menambahkan terkait dengan data estimasi earning. Apa sih data estimasi earning? Data estimasi earning merupakan data yang bisa kita kumpulkan karena kan gini, sekarang kan kuartal 3 ya. Sekarang seharusnya kuartal 3 laporan keuangan ini udah keluar. Nah, jadi untuk mencari data estimasi EPS itu ada beberapa sumber yang bisa kamu cari. Salah satunya saya ambil ini datanya di TradingView. Jadi di TradingView itu ada data terkait dengan estimasi EPS-nya. Dan saya udah berhasil mengumpulkan sebanyak ini yang berapa datanya? Sekitar 22 saham yang data EPS-nya bisa kamu kumpulkan atau bisa kamu lihat langsung. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kira-kira ada pertumbuhan EPS dibandingkan tahun lalu, sehingga kamu bisa memperkirakan harga sahamnya bakal seperti apa. Ya, namanya juga memforecast dan mengestimasi. Dan ingat, ini estimasi ya, jadi bukan berarti bakal 100% seperti ini. Ya, jadi saya ambil contoh, misalnya saya coba buka chartnya dulu ya. Misalnya ada Adaro tadi kan ya. Ya, sekali penyebutan nama bukan berarti rekomendasi buy, sell, sebagainya. Cuma ngasih tahu aja caranya ngeliat dari mana. Jadi lihat di chartnya Adaro, tinggal lihat di estimasinya. Nah, ini muncul angka estimasi EPS-nya dia. Nah, berita baiknya saya udah kumpulin semua. Jadi kamu nggak usah ngecek-ngecek lagi ya. Cukup lihat dari sini. Dari sini beberapa terlihat biasanya yang saya lakukan adalah membandingkan Q3 tahun ini forecast-nya dengan Q3 tahun lalu. Di sini kelihatan batu bara udah pasti turun ya, karena harganya udah turun kan average selling price-nya. Kemudian ada Alfamart, dia naik tipis. Kemudian Astra International turun, BCA naik, BNI juga. Oke, BNI ini posisi sebelum stock split ya EPS-nya ya, sehingga kalau kita based on ini dia naik tipis. Kemudian BRI yang agak ya ini malah turun ya BRI ya. Kalau based on ini Bank Mandiri naik, Gudang Garam naik drastis lumayan, HMSP turun tipis. Nah, ini bisa kamu lihat ya. Jadi ini cara saya membandingkan kira-kira apakah ada prospek yang oke atau enggak ke depannya. Karena kan dalam saham intinya adalah kamu harus tahu lebih awal dibandingkan orang lain. Jadi misalnya saya ambil contoh BCA. Oke, jadi BCA ternyata naik nih dibanding tahun lalu 88, sekarang 101. Terus saya kumpulkan EPS 12 trailing months-nya. Jadi Q4, Q1, Q2, Q3 dia 94. Kemudian saya coba compare nih. Nah, ini dia. Saya coba ambil data price earning ratio-nya dia based on setahun, 3 tahun, ataupun 5 tahun terakhir rata-ratanya. Jadi caranya nyari adalah tinggal buka di sini, lihat di sini. Misalnya di BCA ya. Tinggal BCA, kamu tinggal lihat di sini di pundak chart-nya. Kemudian ambil misalnya 1 tahun. Oke. Standar depresiasinya di angka 28, misal 1 tahun doang nih. Berarti kalau dengan EPS-nya dia 394, tinggal dikali yang tadi, 28 tadi, 28,24 misalnya. Oke, berarti range-nya seharusnya segini nih, 19.124. Nah, ini apa nih? Ini adalah harga posisi yang belum saya update ya. Misalnya harganya saat ini, harga saat ini based on video ini kan 9.000 nih. Nah, saya coba masukin 9.000. Bukan di situ, di sini. Nah, jadi ada peluang 23% naik harga di target price di 9.100 dengan asumsi price earning 1 tahun terakhir di angka 28 rata-ratanya. Tapi kalau kita ubah misalnya 3 tahun. Tadi 3 tahun nih. 5 tahun. Jadi 5 tahun misalnya di 2745. Sama aja, tinggal diubah aja 2745. Ternyata 9.800 target price ya. Kemudian kalau misalnya 10 tahun deh, coba 10 tahun. 23,6. Kalau ngeliat ini kan 23,6, 9.296. Seperti itu. Jadi cuman gain 3,29. Itu kalau kita nggak pakai yang rata-rata deviasi selama 10 tahun. Jadi bagusnya yang mana? Biasanya orang menggunakan 5 tahun rata-ratanya ya. Nah, itu juga bisa kamu terapin di saham-saham yang lain. Nah, ini kan hanya yang sudah saya berhasil kumpulkan ya. Jadi ada beberapa yang tentunya, dan ingat ini namanya forecast, bukan berarti mesti terjadi, namanya juga forecast.
Oke, dari sini paling nggak kita bisa ngira-ngira, oh oke berarti BCA kisarannya segitu nih target price-nya. Kalau kita short term atau long term, bagaimana tindakannya kan gitu ya. Intinya adalah perbedaan jangka waktu time frame-nya kamu, maka pilihan sahamnya juga akan berbeda. Oke, ya itu aja dari saya. Thank you, semoga bisa memberikan insight buat kamu. Jangan lupa like dan subscribe, dan semoga sehat dan cuan selalu.